Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi pada kali ini kita akan coba untuk membuat koneksi, atau lebih tepatnya ini adalah memasang konektor ya. Cara memasang konektor, tapi ini bukan yang fastcon ya, atau fast konektor fiber optik, tapi ini adalah konektor kabelan teman-teman ya, atau mungkin bisa dibilang ini RJ45. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk menghubungkan antar komputer ya. Bisa juga digunakan untuk perpanjangan antena outdoor. Biasanya untuk antena semacam mikrotik, TP-Link, tenda dan sejenisnya ya teman-teman ya. Selain itu bisa juga digunakan untuk menghubungkan antara komputer dengan LAN atau mungkin port Ethernet pada sebuah router ya, atau modem. Nah, mungkin ini terlihat sepele ya, namun buat yang belum tahu mungkin ini merupakan hal yang sangat bermanfaat. Dan bagaimana kita itu mengatur jaringan kita supaya tidak terjadi loss ya, atau mungkin disconnect ya. Karena untuk pemasangan LAN sendiri ini bisa dibilang gampang-gampang susah teman-teman. Jadi yang pertama kita kupas dulu kabelnya ya. Nanti kita akan menemui beberapa warna, idealnya adalah 8 warna. Nah, dari 8 warna itu kita akan pisah 4-4 ya. Atau mungkin hal yang biasa dilakukan adalah dengan mengurutkan warna itu. Biasanya warnanya itu kita mulai dari putih oranye, kemudian oranye. Setelah itu putih hijau, lalu dilanjutkan dengan warna biru ya. Kemudian kita teruskan dengan warna biru putih, kemudian coklat, lalu putih coklat. Kebalik teman-teman, putih coklat dulu baru coklat ya. Nah, setelah itu kita pastikan sebelum kita pasang konektornya itu kita apa istilahnya ya, kita kencangkan dulu atau kita tarik dulu sampai dengan posisinya itu lurus. Jangan sampai ada yang membelok atau bengkok ya, karena kalau nanti ada yang bengkok dia nggak bisa nyentuh di area kuningan dari konektor itu. Jadi pastikan kita posisikan dengan lurus dan tidak ada yang menekuk ya, atau mungkin bending istilahnya, mungkin begitu. Nah, kita coba pastikan dulu bahwa ujung dari konektor satunya itu sesuai dengan urutan warna yang sudah kita tentukan tadi. Kalau misalnya tidak sama ya kita sesuaikan ya, karena nanti kalau tidak sama urutannya nanti akan membingungkan juga sebagai administrator jaringan gitu ya. Jadi setidaknya kita harus lihat dulu apakah urutannya sudah sama atau belum. Nah, setelah posisinya lurus seperti yang ada di video ini, lalu kita potong dengan tang krimping ya, atau tang potong khusus untuk RJ45. Kalau sudah lurus posisinya seperti ini baru kita masukin. Jangan lupa jangan sampai kebalik juga seperti ini ya. Yang betul itu bisa kalian perhatikan seperti ini. Nah, jadi posisinya dibalik kalau dari sisi depan. Nah, seperti itu, dan pastikan ini kanan kiri kabelnya ini enggak ada yang nekuk juga, dan bisa lurus dan menyentuh kuningannya ya. Jadi komponen atau apa namanya itu ya, kuningannya lah, konektor yang kuningannya. Isi dari RJ45 itu kan ada kuningan-kuningan seperti itu kan. Nah, kalau sudah bisa nyentuh kabelnya kita tahan, jangan sampai goyang ya. Nanti kalau goyang takutnya ada yang ketarik juga, nanti itu yang akan bikin ribet juga ke depannya. Jadi pastikan ini kita tahan, jangan sampai banyak gerak, lalu kita masukin ke tang krimpingnya. Dan jangan lupa tang krimping ini bisa dibolak-balik teman-teman ya. Dibolak-balik itu bisa, tapi hasilnya nanti nggak akan maksimal kalau sampai terbalik. Jadi pastikan teman-teman lihat video ini ya, perhatikan. Nah, posisi yang benar itu seperti ini. Meskipun kita baliknya pakai yang dibaliknya tang ini bisa, tapi nanti hasilnya beda teman-teman. Nah, ini kita posisikan seperti ini ya. Nah, ini udah bisa. Untuk ngetesnya kita bisa menggunakan LAN tester. Kalaupun tidak punya, maka kita bisa ngecek dengan cara kita colokkan ke komputer lain,
atau komputer ke router, atau mungkin router ke PoE atau splitter atau apa dan semacamnya seperti itu. Kalau nyala berarti sudah sukses ya, tapi kalau nyala disconnect, nah seperti itu berarti ada salah satu kabel yang mungkin belum nyampe di kuningannya tadi. Jadi harus diperhatikan dengan seksama ya. Kemudian teman-teman ya, di sini tang ini adalah tang legend ya, tang krimping namanya. Ini harganya murah, ini fiturnya juga udah lengkap ya, tidak kalah sama tang yang harga ratusan ribu. Ini harganya cuman 20 ribuan teman-teman, tapi ini karena udah lama, atau mungkin ini tang ini saya beli mungkin sekitar tahun 2013 atau 14an itulah, dan masih awet sampai sekarang ya. Tapi mungkin kalau zaman sekarang udah agak jarang dipakai, karena rata-rata sekarang itu jaringan sudah menggunakan full fiber optik ya, atau OLT. Nah jadi ya, tapi tetap ini dibutuhkan ya, tetap yang namanya teknisi harus punya ini, dan pasti butuh tang krimping ini. Nah meskipun penggunaannya sudah jarang, tapi ini tentu cukup membantu ya, kalau misalnya kita lagi butuh untuk menghidupkan atau mungkin menyeting mikrotik atau alat-alat wifi lainnya, tentu kita butuh tang RJ45 ini. Nah kita coba ulik-ulik lagi di sini, jangan sampai kebalik. Itu kenapa? Karena kalau kebalik ya teman-teman ya bisa dikerimpingkan ke konektor tadi bisa, cuma nanti hasilnya beda teman-teman. Jadi pastikan ya yang ada giginya ini di depan ya, jadi pintu masuknya di sini. Baru kalau sudah kita jepit atau jepret atau kita tekan sampai bunyi klik seperti itu, baru kalau misalnya kita kurang puas kita bisa ulangi lagi untuk kedua kali, dan itu tidak masalah ya. Jadi kita harus bisa memastikan juga bahwa posisi warna kabelnya itu sama ya. Kelihatannya ini sepele, tapi tentu ini sangat berguna buat mungkin anak-anak SMK yang lagi magang dan masih perlu banyak belajar. Ini bisa diterapkan ke anak-anak magang tersebut ya. Jadi mungkin segitu saja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous.